Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Novianti dengan NIM 2022 210089. Di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah perkembangan paradigma administrasi publik. Jadi di sini ada 4 topik yang akan saya bahas. Yang pertama, Old Public Administration atau OPA, yang kedua New Public Administration atau NPA, yang ketiga New Public Management atau NPM, dan yang keempat adalah New Public Service atau NPS. Nah, sebelum masuk ke pembahasan topik, mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait paradigma administrasi publik, yang dimana paradigma adalah corak berpikir seseorang atau kelompok orang, karena ilmu pengetahuan ini sifatnya nisbi. Dengan kata lain, mengacu pada sesuatu yang bersifat relatif atau bergantung pada sesuatu. Walaupun salah satu persyaratan harus dapat diterima secara universal, namun kurun waktu tertentu tetap mengalami perubahan, termasuk ilmu-ilmu ekstra sekalipun. Hanya saja ilmu-ilmu eksata memang cenderung pada objek, fakta-fakta, dan hukumannya relatif lebih lama. Tidak terpengaruhi oleh situasi dan kondisi serta penginderaan manusia. Ilmu eksatra relatif lebih pasti dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial lain. Sejarah perkembangan paradigma administrasi publik ini mengacu pada perubahan dan perkembangan pemikiran serta pendekatan dalam mengelola dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik dari satu masa ke masa yang lain. Thomas Kuhn menyatakan paradigma itu adalah suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau suatu cara untuk memecahkan masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Baik, langsung saja masuk pada topik yang pertama, yaitu Old Public Administration atau OPA. Old Public Administration ini dipengaruhi oleh gagasan Max Weber, di mana pendekatan administrasi publik yang berlaku pada sebagian besar abad ke-20 menarik model birokrasi berdasarkan prinsip kembar hierarki dan meritokrasi ini. Pada awalnya diperkenalkan sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang luas di Inggris dan Prusia pada akhir abad ke-19 untuk mengatasi sistem administrasi patrimonial di mana patronase dan favoritisme mendominasi keputusan pemerintah dan janji temu publik. Prinsip hierarki dan meritokrasi adalah dua pendekatan atau dua konsep yang saling terkait dalam model birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber, yang memiliki pengaruh besar dalam administrasi publik pada abad ke-20. Prinsip hierarki ini merujuk pada struktur yang terorganisir dalam bentuk tingkatan atau level yang jelas, di mana kekuasaan dan tanggung jawab diatur dalam urutan tertentu. Dalam birokrasi, setiap posisi atau jabatan memiliki otoritas yang berbeda dan perintah serta keputusan mengalir dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Kalau meritokrasi itu merupakan prinsip yang menekankan bahwa individu harus dipilih atau dipromosikan dalam birokrasi berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan prestasi yang mereka miliki, bukan berdasarkan hubungan pribadi, status sosial, atau favoritisme. Dengan meritokrasi, jabatan atau posisi dalam administrasi publik diberikan kepada orang yang paling kompeten berdasarkan evaluasi objektif terhadap kinerja dan kemampuan mereka. Adapun kelemahan dan kelebihan dari Old Public Administration. Yang pertama yang kita bahas adalah kelemahan dari Old Public Administration. Yang pertama, paradigma Old Public Administration kurang relevan dalam menempatkan persoalan publik karena memiliki landasan filosofis dan ideologis yang kurang sesuai dengan administrasi negara, yakni menerapkan prinsip keterbukaan dan responsif, sehingga perlu dibuatnya paradigma yang baru. Yang kedua, Old Public Administration terlalu menyederhanakan realitas struktur sosial kemasyarakatan. Dalam artian, menyederhanakan realitas struktur sosial kemasyarakatan ini bahwa pendekatan Old Public Administration atau OPA cenderung melihat dan menangani masalah administrasi publik dengan cara yang terlalu sederhana, tanpa mempertimbangkan kompleks dan
keragaman dinamika sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, karakteristik formalisme birokrasi yang seringkali dikendalikan oleh hubungan-hubungan informal, yang berarti meskipun struktur birokrasi dalam organisasi pemerintahan atau perusahaan umumnya bersifat formal dengan aturan, prosedur, dan hierarki yang jelas, dalam praktiknya hubungan-hubungan informal tetap mempengaruhi cara kerja dan pengambilan keputusan. Birokrasi itu hanya dipersiapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang rutin, yang berarti bahwa birokrasi dirancang untuk menangani tugas-tugas yang bersifat standar, terstruktur, dan dapat diprediksi namun kurang fleksibel dalam menghadapi situasi yang kompleks. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu kelebihan dari Old Public Administration. Yang pertama, politik yang tidak mencampuri kegiatan administrasi di pemerintahan, sehingga tidak ada hasil dari kegiatan administrasi terhadap publik yang berbau politik. Dalam artian, sistem pemerintahan administrasi publik harus dijalankan secara profesional dan bebas dari pengaruh politik. Artinya, kebijakan dan layanan publik harus diterapkan secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik, agar hasil dari administrasi tidak condong kepada tujuan atau agenda politik tertentu. Yang kedua, Old Public Administration juga memampukan birokrasi memiliki daya stabilitas yang sangat tinggi. Karena para birokrat diputuskan berdasarkan pertimbangan objektif, para birokrat dilindungi dari kewenangan hukum, dan masa depan para birokrat itu terjamin. Struktur birokrasi yang kompleks dan formal, serta berdasarkan dokumen resmi akan menghindarkan birokrasi dari penyalahgunaan wewenang, baik dari birokrasi karir maupun birokrasi politisi. Topik yang kedua adalah New Public Administration atau NPA. George Frederickson menjelaskan bahwa munculnya New Public Administration diawali dengan beberapa kejadian, seperti pada tahun 1960-an terjadi beberapa krisis secara bersamaan. Krisis yang pertama itu adalah krisis kekotaan, di mana krisis ini bersumber dari suburbanisasi yang tidak bisa ditawar dan yang didukung oleh pemerintahan. Krisis yang kedua adalah krisis rasial, di mana krisis rasial ini erat kaitannya dengan krisis sebelumnya. Untuk sebagian berasal dari ghettoisasi atau perkampungan di kota yang umumnya dihuni oleh kelompok minoritas. Dengan memburuknya pusat-pusat kota, maka buruk pula lah lembaga pelayanan masyarakat. Tingkat pengangguran yang tidak terkendali, terutama di kalangan minoritas, dan sistem kesejahteraan terlalu banyak menanggung beban yang berat. Yang ketiga, itu adalah krisis energi, diikuti dengan krisis lingkungan, perawatan kesehatan, transportasi, dan seterusnya, serta semua krisis ini telah mempengaruhi administrasi negara. 3 peristiwa yang terjadi antara tahun 1960-an sampai 1970-an yang berpengaruh pada masyarakat dan pemerintahan, serta administrasi negara, di mana Perang Vietnam, kekacauan kota, dan perselisihan rasial yang terus berlangsung, dan skandal Watergate. Kebanyakan karyawan negara itu tidak punya identitas dengan bidang administrasi negara, tapi mereka itu lebih mengidentifikasi diri dengan lapangan profesi lain dan menjadikan administrasi negara sebagai profesi yang kedua. Beberapa peristiwa yang dijelaskan di atas tadi itu yang kemudian mendorong lahirnya administrasi negara yang baru. Masuk kepada topik yang ketiga, yaitu New Public Management atau NPM. Reformasi administrasi negara di Barat telah melampaui beberapa tahapan selama seabad terakhir ini dan sejak sebelum dimulainya. Selama akhir abad ke-19 yang ditandai dengan dominannya ide tentang negara, minimal dan aktivitasnya sebagai sebuah kekuatan jahat, bukan menjadi suatu komoditas yang diinginkan. Pada dasarnya, setiap individu harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraannya sendiri. Pelayanan publik seperti yang disediakan negara, disediakan lembaga sektor swasta, atau sebuah organisasi amal yang ada pada waktu itu berarti LSM. Pemerintah harus menjaga secara ketat peranan formalnya seperti disampaikan antara lain oleh Woodrow Wilson pada tahun 1887. Di dalam abad ke-20, ide ini perlahan-lahan diwarnai konsep tanggung jawab sosial negara dari unsur sosialisme. Teori yang terdapat dalam New Public Management
tema pokok dalam New Public Management antara lain bagaimana menggunakan mekanisme pasar dan terminologi di sektor publik, bahwa dalam melakukan hubungan antara instansi pemerintah dengan pelanggannya atau customer dipahami sama dengan proses hubungan transaksi yang dilakukan oleh mereka di dunia pasar atau marketplace. Dengan mentransformasikan kinerja pasar seperti ini, maka dengan kata lain akan mengganti atau mereform kebiasaan kinerja sektor publik dari tradisi berlandaskan aturan dan proses yang menggantungkan pada otoritas pejabat menjadi otoritas pasar dan dipacu untuk berkompetensi secara sehat. Di dalam konsep New Public Management, semua pimpinan manajer didorong untuk menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan privasi terhadap fungsi pemerintahan. Mereka tidak lagi memimpin dengan cara melakukan semuanya sampai jenis pekerjaan yang kecil, tetapi mereka melakukan roving atau menyapu bersih semua pekerjaan. Oke, topik pembahasan yang keempat atau merupakan topik pembahasan yang terakhir yaitu New Public Service atau NPS. Paradigma New Public Management pada dasarnya mengkritisi peran negara yang gagal dalam menggerakkan roda pembangunan, di mana negara yang korup dan birokratis dianggap sebagai salah satu sumber penyebab kegagalan dalam pembangunan. New Public Service lahir sebagai antitesa dan berusaha mengkritisi NPM yang dianggap gagal di berbagai negara. NPM memang sukses diterapkan di Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, dan beberapa negara maju lainnya. Tetapi bagi negara berkembang seperti Indonesia dan negara miskin seperti di Asia Timur, benua Afrika, dianggap tidak sesuai untuk diterapkan di negaranya. Hal itu disebabkan oleh penerapan konsep NPM karena tidak sesuai dengan landasan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya di negara yang bersangkutan. Untuk meningkatkan suatu pelayanan publik yang demokratis, maka pilihan terhadap New Public Service atau NPS menjanjikan suatu perubahan realitas dan kondisi birokrasi pemerintahan. Aplikasi dari konsep ini agak menentang dan membutuhkan keberanian bagi aparatur negara dalam menyelenggarakan pelayanan publik, karena membutuhkan waktu dan tenaga untuk mempengaruhi semua sistem yang berlaku. Alternatif yang ditawarkan adalah pemerintahan harus bisa mendengar suara publik dalam berpartisipasi dalam pengelolaan tata pemerintahan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi saya mohon maaf dan selamat siang semuanya. Thank you for watching.